Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kasus bangker uang dan emas. Dalam video sebelum-sebelumnya, Bapak Presiden Prabowo sudah mengingatkan, ya, kita memiliki radar untuk melacak ranjau digunakan untuk melacak timbunan uang dan emas bagi para koruptor, ya. Bapak Mahfud MD pernah mengatakan sekarang kasus besar oleh orang-orang besar. Saya senang, ya, setan ketemu setan. Jampitsus, TNI, Polri, yes, semuanya sedang saling bongkar aib. Ini luar biasa. Dan Kang Deddy Mulyadi sendiri pernah mengatakan kasus besar terkait rangkaian orang-orang korupsi itu bagaimana. Ini semakin seru, mari kita tonton pada video berikut ini. Check it out. Saya dan Presiden sudah dapat nama-nama mafia yang selanjutnya akan kita proses. Tapi untuk perampasan aset, belum bisa kita pastikan karena masih butuh dukungan rakyat untuk menerapkannya. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Bravo. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor. Anaknya tidak diterima di SMA negeri. Pakai kata belece, langsung besoknya bongkar korupsi kepala sekolah. Nah, hari ini saya sampaikan ke Pak Direktur, korupsi bisa terjadi di desa. Kenapa? Setiap hari kepala desa didatangin orang yang mengaku ormas, orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan. Itu sekali datang 10 orang, cepet itu dikasihnya. 1 juta tuh kepala desa sehari. Kemudian di kabupaten kalau bupati wali kotanya nggak tahan, pasti banyak orang yang mengaku A, mengaku B, itu melakukan tekanan dan nyari salah. Kemudian setelah itu dia bergaining, dapat jatah di kerjasama A, kerjasama B, kerjasama C. Nah, ini yang jadi problem adalah Pak Direktur, gubernurnya punya daya tahan. Misalnya, para bupatinya punya daya tahan, tapi kepala SKPD-nya itu belum tentu punya daya tahan. Kenapa? Gubernur enak, SKPD-nya tinggi Pak, jauh jaraknya ke masyarakat. Kalau bupati wali kota, itu dekat ke tetangganya, didatengin tiap hari pusing, akhirnya dilayanin. Jadi pemerintah ini yang terjadi di Indonesia hari ini adalah semakin dia strukturnya makin rendah, tingkat resikonya makin tinggi, sorotan publiknya makin tajam, biayanya makin rendah. Sehingga ini problem yang harus segera Saya sebenarnya suka kalau dua politisi itu bertengkar, orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan, lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar biar aja. Setan ketemu setan. Daripada bergabung lalu saling melindungi. Adu mekanik bos, bintang 1 polisi kasus MBG diangkut kejaksaan, bintang 3 kejaksaan diangkut kepolisian. Yang ngomong sudah nguntit Densus 88 dulu, ternyata 2 tahun sudah diselidiki oleh polisi. Mantap, adu mekanik saling buka kartu, saling tembak, bravo Polri. Udah dibilang Pak Prabowo kagak pandang bulu, ngeyel. Ini menarik, kata kuncinya adalah soalnya tiap bulan ada aja kasus korupsi dan nominalnya luar biasa. Terus seakan-akan pertanyaannya adalah masa presiden nggak ada responnya. Saya langsung kasih saja penjelasan di video gua Prabowonomics yang gua kasih di 2025. Ini videonya yang ada di YouTube. Di situ The Fishing Game. Bahkan sebelum semua kehebohan-kehebohan ini terjadi di 2025 akhir ya, di kuartal 3, gua udah sampein bahwa Pak Prabowo sedang mancing ikan, memancing semua koruptor keluar. Jadi, sedikit gambaran buat kalian. Tidak akan mungkin koruptor tertangkap semua, bahkan kepala BKN, teman baiknya saja ketangkap. Bahkan lagi ribut antara institusi, 2 institusi besar Polri dan Jaksa, saling beradu buka-bukaan yang orang bilang adu mekanik. Tidak mungkin itu semua terjadi kalau Pak Presiden tidak melakukan perintah besar-besaran untuk membongkar segala mega korupsi di Indonesia. Sepanjang sejarah baru dalam pemerintahan Pak Prabowo, korupsi itu benar-benar ditelanjangi satu persatu, dan Anda akan lihat pembongkaran korupsi yang lebih masif hingga tahun depan. Jadi bukan Pak Presiden itu diam dan tidak melakukan apa-apa, justru Anda bisa lihat semua berita korupsi ini karena Pak Prabowo dengan tegas dan keras membongkar semua korupsi. Hotman Paris mengucapkan selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampitsus. Karena tidak mungkin operasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh polisi
tanpa ada restu dari Bapak Presiden, dan akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar. Bravo, bravo, hebat Bapak Prabowo. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Justru Bapak Prabowo lah yang membuka mata kita betapa parahnya keadaan negara kita, kerugian negara, dan kerugian ratusan BUMN dan BUMD. Bapak Prabowo lah yang berhasil membongkarnya. Memang selaku manusia pasti ada kekurangan, tapi jauh lebih besar manfaatnya dengan gaya kepemimpinan Bapak Prabowo ini dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Penemuan ini bukan sekedar keberuntungan, melainkan hasil operasi intelijen keuangan yang luar biasa presisi. Selama ini masyarakat skeptis, menganggap hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana koruptor kelas kakap masih bisa tersenyum lebar ke kamera. Namun, momen pembongkaran brankas ini membalikan semua narasi pesimistis tersebut dan menghancurkan mental para pelaku kejahatan kerah putih. Pesan dari Presiden Prabowo sangat sederhana namun mematikan. Tidak ada lagi tempat aman di Republik ini untuk menyembunyikan harta hasil jarahan. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli belakangnya siapa. Dan bilang saya presiden yang paling tinggi kan ya, paling tinggi. Bagi saya siapapun nanti yang terlibat, ya jangan. Ya coba-coba. Dan tidak pandang bulu. Ya pasti. Termasuk tidak hanya berhenti di Jangan kan itu saudara saya aja kalau terlibat, saya dibunuhin. Buat seluruh masyarakat Indonesia, tolong lihat ini. Harta Jampitsus Febri yang dilaporkan ke LHKPN cuma 18 miliar. Tapi faktanya setelah digeledah, di semua berangkasnya dia, itu totalnya ada 541 miliar. Berarti apa? Kok bisa penegak hukum tertinggi sekelas Jampitsus itu tidak transparan? Lo bisa bayangin, konon dia calon kandidat kuat Jaksa Agung. Kalau dia sampai jadi Jaksa Agung, mau jadi apa hukum di negara ini? Sekarang publik bisa ngelihat bahwa si ini sembunyi dan gak berani menyerahkan diri. Pengecut, ngomong paling kenceng anti korupsi, tapi terlibat korupsi blackout Sumatera yang merugikan negara sampai 5 triliun. Ini yang membuat masyarakat Sumatera kesulitan karena padam listrik selama 2 hari. Lo bisa bayangin, sejahat apa nih manusia? Tangkap dan adili Jampitsus Febri. Operasi besar-besaran ini memberikan efek jera yang luar biasa. Pemandangan rumah mewah yang dipasangi garis polisi dan barang buktinya diangkut mobil box adalah peringatan visual yang kuat bahwa kekayaan hasil merugikan rakyat hanya akan membawa kehinaan. Ketegasan ini juga memperbaiki iklim investasi karena investor jujur akan merasa aman bersaing di lapangan yang adil, bukan lapangan yang dimanipulasi mafia. Bagi mereka yang saat ini masih mencoba bermain di zona abu-abu atau menyalahgunakan jabatan, bersiap-siaplah. Waktu kalian sudah habis. Sistem sedang mengawasi kalian dan aparat hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengeksploitasi rahasia kalian. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. No one is above the law. Jadi, menurut kalian, apakah para mafia ini bakal kapok atau malah cari trik baru yang lebih licik? Koruptor makin takut dan ketar-ketir. Di saat sekarang sedang ramai kasus korupsi MBG, Kang Deddy di jauh-jauh hari justru sudah pangkas uang dinasnya. Gubernur dapat gaji tunjangan segala macam tiap bulan. Berapa? Untuk Pak Gub, gaji tunjangan itu 1 bulannya 8,1 juta Pak. 8,1 juta tunjangannya. Tunjangan beras, tunjangan istri Pak. Oh, saya kan punya istri, Pak. Ya berarti tunjangan anak gitu. Tunjangan anak. Itu 8,1 per bulan. Segitu. Betul. Terus perjalanan dinas? Perjalanan dinas posisi dari awal sebetulnya ada sekitar 1,5 miliar. Sudah dipotong. Kita dipotong jadi 1 tahunnya 700 juta. Sekarang dari saya sudah kerja dari bulan Februari sampai dengan bulan September. Siap. Tanggal 1 nih sekarang. Tanggal 1 September berarti sudah 7. Kurang lebih 7 bulan, hampir 7 bulan. 7 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7. Sampai 20 Nih, baru hamil 7 bulan nih, habis sekarang. Udah 7 bulan. Udah habis berapa perjalanan dinas saya? Dari total 750 juta yang dialokasikan buat Pak Gub perjalanan dinas sampai dengan 6 bulan lebih atau 7 bulan, 7 bulan. Hanya 74 juta. 74 juta. Jadi selama saya 7 bulan, ya, dengan kelilingnya sabrik-abrik. 74 juta. Ya kelilingnya kan tiap hari tuh, Pak. Iya. Ya kan? Jawa Barat tuh udah kelilingin semua. Siap. Semuanya 74 juta. 74 juta. Enggak nyampe 74 juta. Iya. Ke sana kemari, ke sana kemari. 74. Hanya habis 74 juta. Dan lain-lain bayar sorangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.